Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Dan semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari dan boleh dengan setia meneladan Bunda Maria. Amin. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pantaslah kita mensyukuri kerendahan hati Bunda Perawan Maria yang dengan segenap hati telah bersedia dipilih dan ditentukan Tuhan menjadi corong penyalur rahmat bagi kita. Rahmat itu kita terima dalam dan melalui diri Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir ke dunia lewat rahim Sang Bunda Penebus. Dan Maria, Sang Bunda Penebus itu menjadi corongnya Allah bagi seluruh umat manusia. Maka sudah selayaknya rahim Maria yang mengandung Allah Putra itu adalah rahim yang kudus
dan peri hidupnya pun tak bercela, entah itu kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dalam rahim Maria lah Allah menemukan singgasana supaya Yesus Kristus diperkandungkan sebelum lahir ke dunia. Maria bersedia dan siap melaksanakan tugas perutusan itu dari Allah sampai akhir, bahkan sampai di bawah kaki salib Yesus yang wafat dan kemudian bangkit demi keselamatan penebusan dosa umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama dikisahkan kepada kita perempuan pertama, Hawa, ibu segala yang hidup di muka bumi. Dalam kisah itu pula kepada kita diceritakan peristiwa kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Dosa Adam dan Hawa adalah tidak melaksanakan tugas dan kehendak Tuhan Allah. Bahkan setelah Adam dan Hawa sadar telah berbuat dosa, mereka justru saling menuduhkan kesalahan. Pertama-tama mempersalahkan Hawa, kemudian mempersalahkan ular. Singkatnya, manusia pertama ingkar dan berpaling dari janji yang mereka buat dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berpalingnya manusia dari kehendak Allah menjauhkan manusia dari Allah. Manusia tidak lagi bersama-sama dengan Allah dalam kemuliaan Firdaus. Namun Allah kita bukanlah Allah penghukum, juga bukan Allah penghakim. Kepada kita Allah terus berkarya menyelamatkan manusia, menjanjikan kepada kita kemuliaan Firdaus yang sejati. Untuk itulah Bunda Perawan Maria dipersiapkan bagi kita sebagai Hawa baru yang bukan menuduhkan kesalahan dan mengingkari janji dengan Allah, melainkan bersedia dengan kerendahan hati yang luas menerima tugas perutusan dari Allah dan menyelesaikannya demi keselamatan kita umat manusia. Bunda Perawan Maria yang dikandung tanpa noda menyambut maksud Allah dengan melaksanakan kehendak Allah, bukan kehendak dirinya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, kepercayaan, kekaguman, dan pengakuan kita akan peran Bunda Maria menjadi bermakna kalau kita juga mau tekun, setia, dan taat menjaga dan menjalani panggilan kepada kekudusan yang terus-menerus kita barui lewat berbagai macam perbuatan iman kita. Ya Bapa, bukalah pintu hati kami, supaya dengan penuh sukacita menanamkan sikap iman Bunda Maria yang mengandalkan kerendahan hatinya dalam melaksanakan kehendak Allah. Bantu pula lah kami berani memberi hati yang tulus sebagai penyalur rahmat dalam berbagi kebaikan. Bukan pertama-tama demi keselamatan diri kami sendiri, melainkan demi keselamatan semua orang, seperti yang telah dimulai oleh Bunda Sang Penebus, Bunda Perawan Maria. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami Perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa
juga bagi kami. Dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian. Dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.